banyak banget nih tugasnya. Mana udah larut malam. Eh, aku belum makan ya. Astagfirullahaladzim. Pantesan lapar. Tapi malam-malam kayak gini enaknya makan apa ya? Yang simple, cepet, dan juga ngenyangin. Oh iya, makan mie kuah aja. Kebetulan kan ada pentol di kulkas. Yaudah deh, aku masak mie aja. Alhamdulillah, mie-nya udah masak. Waktunya makan. Tapi doa dulu deh. Amin. Wah, enak banget nih kayaknya. Masih panas, mana pakai pentol lagi. Tapi karena udah lapar banget dan kayaknya masih panas banget deh. Aku tiup aja kali ya. Stop, jangan ditiup makanannya. Hah? Kenapa? Coba deh kamu dengerin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian mengapa Rasulullah SAW melarang kita untuk meniup makanan? Karena dalam Islam, meniup makanan bisa menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, hilangnya keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau tidak menyukai makanan panas, dan pernah sekali beliau menyebutkan, makanlah makanan yang sudah dingin, karena itu adalah obat. Dan ingatlah makanan panas tidak mempunyai berkah di dalamnya. Dalam narasi lain, Rasulullah berkata, meniup makanan akan menghilangkan barokah. Yang kedua, mengubah rasa atau aroma dari minuman. Yang ketiga, mengindikasikan sifat terburu-buru, sedangkan itu adalah sifat setan. Yang keempat, mengindikasikan sifat serakah. Yang kelima, mengindikasikan sifat tidak sabaran, sedangkan sabar adalah sebagian dari iman. Dan yang terakhir, menunjukkan sifat menjijikan atau jorok. Bahkan, secara ilmiahnya, makanan panas yang ditiup itu mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, menyebarkan virus dan bakteri. Virus dan bakteri yang berasal dari mulut kita akan menempel pada makanan dan minuman yang kita tiup dan akan membuatnya terkontaminasi. Tentu ini akan menimbulkan bahaya bagi tubuh kita. Yang kedua, bisa menyebabkan penyakit jantung. Hal ini dikarenakan saat meniup, H2O dan CO2 akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Asam karbonat ini merupakan zat senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung. Yang ketiga, gangguan lambung. Gangguan lambung bisa terjadi karena saat meniup makanan atau minuman, bakteri dan mikroorganisme akan berpindah dari mulut ke makanan atau minuman yang kita tiup. Bakteri itu akan masuk ke dalam perut dan menimbulkan gangguan pada lambung. Yang keempat, bisa menyebabkan batu ginjal. Jika makanan yang kita konsumsi mengandung kalsium oksida, maka besar kemungkinan bisa menyebabkan penyakit batu ginjal. Saat bertemu dengan karbon dioksida, kalsium oksida akan berubah menjadi batu kapur. Endapan batu kapur yang terlalu banyak bisa menimbulkan batu ginjal. Nah, itu beberapa dampak buruk bagi kesehatan saat meniup makanan atau minuman yang panas. Masih mau meniup makanan atau minuman yang panas? Oh, gitu. Makasih ya Susi udah ngejelasin itu ke aku. Dan untuk temen-temen yang nonton video ini, jangan lagi ya diulangin makan terus ditiup. Karena selain gak baik untuk kesehatan, dan itu juga tidak dianjurkan. Panas banget lagi, ya ampun. Haus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang adab-adab kita dalam minum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, minum adalah kegiatan kita sehari-hari. Tanpa kita minum dalam sehari semalam, tubuh kita akan lemas. Karena apa? Tubuh kita perlu air. Akan tetapi, di dalam kita minum ada adab-adab yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah minum sambil berduduk. Baginda Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anin Nabi SAW annahu naha ayyashraba ar-rajulu qa'iman, yang artinya Baginda Rasulullah SAW melarang bahwasanya seseorang, siapapun orang itu, minum dalam keadaan berdiri atau minum sambil berdiri. Di dalam hadis lain, Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, yang artinya janganlah kalian minum sambil berdiri. Di dua hadis tersebut sudah sangat jelas bahwasanya janganlah kita minum sambil berdiri, hendaklah kita minum sambil duduk. Akan tetapi jika kita ada memiliki penyakit atau hal-hal yang gangguan lainnya, kita sulit minum sambil duduk, maka kita boleh minum sambil berdiri atau yang kita mampu, dengan syarat kita ada sebab seperti penyakit ambien atau sebagainya. Akan tetapi kalau kita sehat walafiat, janganlah kita minum sambil berdiri. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahkan dalam segi kesehatan pun minum berdiri ada memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah ketika kita minum sambil berdiri, air itu mengalir dalam tekanan dan dapat menyebabkan gangguan pada perut kita yang berjangka panjang serta mengganggu pencernaan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membiasakan diri kita untuk minum sambil duduk. Janganlah minum sambil berdiri. Setiap apa yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW pasti di dalamnya itu ada kebaikan. Karena apa? Rasulullah SAW sangatlah sayang kepada kita semua. Ikutilah anjuran-anjuran beliau. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata minum berdiri tuh nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Terakhir deh, nggak lagi minum berdiri kalau kayak gitu.